face therefore a moral crisis in peace. It cannot be met by repressive police action. Salam keadilan, Sobat Keadilan dimanapun berada. Malam ini jumpa lagi bersama saya Fajri, Ketua LBH Masyarakat Kaltim. Dalam konten kali ini kita akan sedikit memberikan informasi maupun edukasi kepada kawan-kawan dimanapun berada. Hari ini kami berada di rumah makan Iwak Bekunyong di Samarinda. Ini besar kawan-kawan tempatnya. Kebetulan narasumber kita kali ini juga ownernya dan juga sekaligus advokat yang tergabung di LBH Masyarakat Kaltim, yang juga rekan saya. Namanya Mbak Hajaina. Mbak Hajaina, tolong disapa dulu teman-teman. Halo teman-teman. Kawan-kawan, kita akan banyak bertanya kepada Mbak Ina apa itu tentang GS dan yang lain-lain segala macam, karena beliau ini juga konsen menangani masalah gugatan sederhana. Jadi langsung aja kita tanyakan ya Mbak Ina. Ini kan banyak nih masyarakat yang tidak tahu apa itu GS. Bisa nggak tolong dijelasin tuh GS seperti apa sih? Ya. Sambil minum ya, santai ya. Oke. Gugatan sederhana itu tata cara persidangan, tata cara di persidangan terhadap gugatan perdata yang nilai kerugiannya maksimal 500 juta. Jadi kalau untuk lebih dari 500 juta itu nggak bisa. Oh, jadi kalau untuk GS tuh 500 juta pas atau ke bawah itu bisa melalui gugatan sederhana ya penyelesaiannya ya? Iya. Kan kebanyakan orang tuh melalui gugatan biasa. Iya. Ini saya juga yakin nih pasti banyak pengacara di sana yang di luar juga nggak tahu tentang hal ini. Iya. Karena GS ini diatur di mana sih, Mbak Ina? GS ini diatur di Perma di pasal nomor 4 Perma nomor 2 2015. 2015 ya? Iya. Oke. Kalau kita dengar permanya 5 tahun yang lalu ya sudah keluar ya? Ya, Permanya. mungkin lebih belum banyak Yang tahu ya? Yang tahu sih sebenarnya. Jadi masyarakat itu sebenarnya jika dia mengalami umpamanya masalah kerugian yang 5 juta atau 100, yang penting tidak lebih dari 500 ya, Ya, itu yang bisa penting. melalui jalur gugatan sederhana ya? Nah, itulah membedakan antara gugatan sederhana sama gugatan perdata biasa gitu. Oke. Kalau gugatan biasa, kalau gugatan perdata biasa, nilai kerugian materialnya itu tidak dibatasi nih Tidak jumlahnya dibatasi. gitu. Tapi kalau gugatan sederhana dibatasi, yaitu maksimal 500 juta itu tadi gitu. Oke. Untuk tempo penyelesaian perkara sendiri itu ada nggak kalau bedanya dengan gugatan biasa dan sederhana ini? Oh, ada dong. Ada ya? Kalau gugatan sederhana itu temponya maksimal 25 hari. Oh, 25 hari ya? Sejak ditetapkannya tanggal persidangan. Oke. Gitu. Dan Berarti- itu hakimnya tunggal loh, Ya, Mas. berarti 25 hari harus putus nih ya? Iya dong, harus. Ada PS-nya nggak? Nggak ada Nggak PS. PS-nya, tapi sita jaminan ada? Ada dong, sita Dan- jaminan ada. Dan bisa eksekusi? Bisa eksekusi. Oke. Cuman memang nggak ada PS, nggak ada juga bandingnya. Kalau tidak puas dengan putusan nih oleh tingkat pertama nih ya, gugatan sederhana, langkah apa yang tergugat bisa ambil tuh? Nah, tergugat bisa mengupayakan keberatan. Namanya keberatan ya? Ya, Kalau kita keberatan. Mengajukan ke pengadilan negeri itu lagi gitu loh. Nanti ketua pengadilannya menunjuk majelis hakim untuk memeriksa kembali perkara gugatan sederhana tersebut. Gitu. Oke. Oh, jadi kalau tidak puas dengan hasilnya itu keberatan namanya ya. Kalau kita Ya, kan banding nih, banding ya, banding. kasasi ini Banding, keberatan. kasasi. Dan sampai tingkat keberatan aja ya berarti Iya. ya? Oke. Nah, untuk jenis perkaranya sendiri nih, ini apa aja yang bisa di GS-kan? Umpamanya kalau gugatan biasa kan bisa tanah tuh. Iya. Nah, sengketa masalah lahan. Nah, di GS sendiri bisa nggak? Nah, kalau di GS itu sendiri hak sengketa tanah atas tanah itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Itu di luar dari gugatan sederhana. Oke. Nah, sedangkan gugatan sederhana itu sendiri perbuatan melawan hukum Tempa, bisa. oke. Terus wan prestasi, ingkar janji bisa masuk di gugatan sederhana. Yang penting nilainya tidak lebih dari 500 Yang ya. penting nilai Mentoknya 500 kerugiannya ya? kerugian materialnya nggak boleh lebih dari 500 juta. 500 juta. Iya. Oke. Terus nih di LBH sendiri nih tahun ini nih berapa sih perkara GS yang ditangani, Mbak? Perkara GS kita untuk di Samarinda itu ada 2, di Kukar kita ada 2. Yang baru putus kemarin di Kukar. Di Kukar ya? Iya, di Kukar. Alhamdulillah
perkara GS yang dikukar itu dikabulkan apa tadi tuh namanya? Diterima. Diterima permohonannya, Oke. diterima permohonannya Oke. gitu. Oke, Mbak Ina, bisa nggak sedikit berbagi kronologi cerita dengan sobat keadilan dimanapun berada perkara GS yang di Tenggarong ini? Oke. Untuk LBH Masyarakat Kaltim sendiri punya klien kita ini sebagai penggugat dengan inisial aja nih Bang ya, inisial MR. Nah, MR ini adalah seorang pengusaha nih, pengusaha ya sembako lah, kayak sayur mayur gitulah, pokoknya sembako. Nah, beliau ini sebelumnya bekerja sama dengan tetangganya ini kebetulan kayak kontraktor gitulah, jadi ngesub tapi di bidang catering makanan. Jadi si tergugat lah, tetangganya ini tergugat ya. Jadi tergugat ini bekerja sama dengan salah satu perusahaan ternama lah gitu ya kan. Nah, setelah putus kontrak ngacet juga nih bahan baku yang diambil ini nggak dibayar gitu. Oke, gitu ya. Pernah nggak sampai tahapan misalnya eksekusi perkara GS ini? Untuk sekarang masih belum ada. Oh, berarti alhamdulillah dong, nggak sampai ya, pada putusannya nurut gitu ya semuanya. Ya, semua. Berarti keuntungannya GS ini selain cepat, biaya juga ringan, cepat dan murah ya. Ya. Sesuai dengan asas peradilan ya. Oke. Terus untuk model format gugatan sendiri, gugatan sederhana ini sama dengan gugatan biasa. Nah. Kalau gugatan biasa ini ya kan umum nih, Yes. ya banyak lah contoh di internet juga kan di buku. Nah, untuk GS sendiri tuh ada tersendiri nggak? Misalnya formatnya seperti ini Mbak Ina. Ya, kalau untuk GS sendiri itu kebetulan memang udah ada Diatur di mana? di dalam surat edaran Dirjen Badilu. Badilu Ya, jadi udah ada format-format itu sendiri gitu. Jadi udah ada susunan rangkaian pertanyaannya dan kita memang menjawab sesuai dengan yang pertanyaan di format itu. Kalau beda kan kita bikin gugatan biasa, mengembangkan semuanya sendiri kan, gitu. Berarti tinggal kita datang ke pengadilan itu siapkan format ya? Ya. Terus pengalaman Enggak sih, kalau kita kan sekarang sistemnya online ya Bang. Online. Jadi kita pakai e-court tadi kan. Jadi kita daftarnya tuh maksudnya formatnya itu sendiri tuh udah tersedia online. Jadi kita ngerjain sendiri online, daftar juga online di e-court gitu. Kawan-kawan ya. Mbak Jaina, itu kan kalau gugatan biasa itu kan kita ketahui kan sidang pertama dibuka baru mediasi. Ya. Nah, kalau GS sendiri tuh katanya kan cepat. Murah, biaya ringan. Ya. Nah, ini mediasinya sama nggak dengan gugatan biasa? Habis dibuka langsung nanti habis itu mediasi. Apakah mediasi di tempat atau bagaimana? Untuk GS ini sendiri mediasinya itu di tempat. Jadi di tempat, kenapa ada di dalam pasal 4 Perma nomor 2 2015 itu pihak tergugat dan penggugat wajib hadir di persidangan. Oh, jadi itu wajib hadir ya? Wajib hadir, didampingi atau tidak dengan kuasa hukum itu wajib mereka hadir. Karena apa? Pertama kali sidang mereka itu, disitulah mereka dimediasi oleh hakim yang selaku juga hakim tunggal yang selaku juga dia mediator gitu Bang. Ya, hakimnya tunggal ya? Hakimnya tunggal. Nggak tiga ya kayak biasanya? Enggak dong. Jadi hakimnya tunggal dan hakimnya pun berlaku sebagai mediator. Jadi makanya kenapa di Perma itu syarat dari gugatan sederhana itu sendiri penggugat dan tergugat wajib hadir. Oke, gitu. ini kayak pra peradilan ya, hakimnya tunggal ya. Tapi kita saya tanya sedikit nih. Kalau perkara perceraian nggak bisa ya di GS kan ya? Nggak bisa dong, Bang. Nggak bisa ya? Kan nggak tahu nilai Kan kita kerugiannya tanya ya, kawan-kawan saya terbatas tahu loh. sederhana kan cepat putus cerai kan cepat juga selesai kasusnya. Wah, banyak dong. Banyak dong Bang janda mau di GS-in. Oke. Itu tadi ya sobat keadilannya. Tadi sedikit edukasi dan juga informasi pengetahuan kepada sobat keadilan dimanapun berada mengenai gugatan sederhana. Jadi sangat direkomendasi nih apabila teman-teman yang ada perkara tidak lebih kerugian dari 500 juta atau minimal, nggak ada angka minimal ya Mbak? Nggak ada angka minimal, tapi maksimal harus di 500 juta ya? 500 juta itu. Nah, kalau di atas 500 juta biasanya 501 ya nggak boleh. Nah, udah itu boleh. sangat direkomendasikan ya untuk bisa
GS aja ya. Ya. Lebih ringan, cepat, dan biaya murah sesuai dengan asas peradilan. Nah, Cuman 25 hari. 25 hari ya. Ya. Nah, teman-teman juga yang berada di Samarinda dan sekitarnya, Tenggarong ataupun di Kalimantan Timur, bisa langsung nih minta tolong kepada teman-teman LBH Master Kaltim jika ada perkara yang ingin arahnya ke GS yang seperti Mbak Haja Ida tadi jelasin. Oke, sekian dulu video kami kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi dengan konten-konten berikutnya, entah itu LBH beropini atau case review lainnya dengan narasumber yang sama, atau mungkin saya sendiri atau mungkin teman-teman yang lain ya. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Aktifin lonceng. Oke, Ting, ting, sekian ting, dulu. ting, ting, Kita sapa dulu teman-teman. Oke. Mbak Gina. Salam keadilan. keadilan. Matikan. Ayo tinggal.